Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita langsung saja karena ini sudah di waktu yang tepat gitu ya masuknya. Mungkin yang belum masuk nanti admin bisa mengingatkan di grup ya. Dan juga yang belum masuk bisa nanti melihat rekaman. Dan perlu diingat gitu, nanti rekaman itu wajib gitu ya, yang tidak masuk Gmail ini wajib bertanya kepada admin, yang admin nanti akan sampaikan kepada saya, atau saya yang akan menyampaikan kepada admin, dan admin akan menyampaikan kepada peserta untuk ditanya gitu, karena itu untuk mengkonfirmasi apakah benar gitu nonton rekaman ini atau enggak gitu ya. Karena ini saya susun sendiri buku panduannya, buku usul fikih. Karena usul fikih ini itu kalau kita belajar dari kitab-kitab yang berbahasa Arab atau yang kita sebut dengan kitab kuning gitu ya. Ini sulit gitu, tinggi kitabnya gitu. Maka saya susun usul fikih, panduan untuk mempelajari usul fikih ini secara mudah gitu ya. Yang pertama, insya Allah kita ini akan selesaikan secara 8 pertemuan mengenai usul fikih. Nah, yang paling kita tekankan di sini, kita harus tahu dulu gitu, apa manfaat atau tujuan kita mempelajari usul fikih itu sendiri. Nah, di usul fikih ini, mana itu digambar gitu ya, tuh ada dalil, usul fikih, baru ke fikih. Nah, dari dalil ini kita tidak bisa memahami gitu langsung gitu ya secara gamblang kecuali dengan adanya usul fikih gitu. Dan perlu diketahui juga dalil itu saya sudah spoiler sedikit gitu ya di pembahasan kitab Aqidatul Awam. Dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis. Misalnya ada yang bertanya, apa dalilnya gitu. Kita balik tanya lagi kalau kita udah paham usul fikih. Kita balik tanya, dalil itu apa? Gitu. Dalil itu apa? Kalau dia menjawab dalil itu Al-Quran dan Sunnah, gitu, udah itu saja, itu jelas salah gitu. Karena dalil itu apa? Di usul fikih itu ada 4 dalil yang disepakati oleh ulama. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan keempat qiyas gitu. Nah, selain itu ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Ada ulama yang menggunakan dalil tersebut, ada juga ulama yang tidak menggunakannya. Gitu. Seperti apa? Masalah mursalah, al-urf, gitu, istifsar dan lain sebagainya. Gitu. Itu banyak gitu ya dalil itu. Jadi untuk mempelajari usul fikih di sini itu kita akan tahu gitu bagaimana seluk-beluknya gitu ya. Dalil itu menjadi hukum. Kalau kita tanyakan gitu ya, kalau yang tidak mengetahui usul fikih misalnya, apa dalil salat? Mereka jawab misalnya, yang tidak tahu usul fikih, jawab wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lakukanlah salat dan dirikanlah zakat. Nah, itu kan perintah untuk salat. Nah, kenapa ada salat sunnah dan salat wajib? Bagaimana yang menjadi pembedanya? Kok ini salat 5 waktu kok jadi wajib? Salat rawatib kok jadi sunnah? Mana itu? Emang ada di hadisnya atau ada di Qur'annya gitu, misalnya salat 5 waktu itu wajib, salat sunnah itu salat rawatib itu sunnah, gitu. Sunnah muakkad.
fardu ain, fardu kifayah, emang ada gitu? Enggak ada gitu ya. Tapi dengan mempelajari usul fikih kita akan tahu kalau perintahnya seperti ini dan kemudian dikomparasikan dengan dalil yang lain gitu. Nah, nanti kita akan ketemu kesimpulannya gitu. Nah, oh ternyata ini adalah wajib. Oh ternyata ini adalah sunnah. Oh ternyata ini adalah mubah. Ternyata ini adalah makruh. Ternyata ini adalah haram. Nah, dalam fikih itu sendiri hukum itu ada 5. Ada 5. Tidak ada hukum bid'ah, nggak ada. Dalil hukum itu ada 5. Pertama, wajib. Kedua, sunnah. Ketiga, mubah. Keempat, makruh. Yang terakhir, kelima, itu haram. Nggak ada bid'ah ini gitu. Karena apa? Karena bid'ah ini kalau kita terjemahkan secara lugoh yaitu hal-hal yang baru, maka para ulama mengatakan ternyata ada bid'ah yang wajib. Apa itu bid'ah yang wajib atau bid'ah yang fardu kifayah itu? Apa? Mempelajari nahwu sorof. Mempelajari nahwu sorof itu fardu kifayah gitu. Jadi santri yang mempelajari nahwu sorof itu menggugurkan dosa sekampung. Kenapa? Karena dia telah mempelajari nahwu sorof. Nah ini kan di zaman Nabi nggak ada pembelajaran nahwu sorof. Ini kan baru gitu. Nah, tetapi mempelajarinya adalah fardu kifayah, berarti bid'ah yang hukumnya fardu kifayah. Ada juga bid'ah yang hukumnya haram gitu. Jadi dari hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, kullu di sini bukan berarti semua gitu, tapi sebagian. Kalau misalnya kullu itu emang diartiin semua gitu misalnya. Nah, berarti kalau semua yang baru itu adalah bid'ah, kullu muhdatsin bid'ah gitu ya. Semua yang baru itu bid'ah, berarti kamu juga bid'ah gitu ya. Kalau kulunya dipahami dengan semuanya. Tetapi kan enggak gitu. Kulu ini memang lafadznya semua gitu, tapi maknanya itu adalah sebagian. Yaitu apa? Yang bid'ah itu perkara agama, perkara ibadah yang telah ditetapkan Allah. Contohnya apa bid'ah yang dimaksud Nabi itu? Sholat zuhur 5 rakaat katanya. Atau apa? Sholat subuh 4 rakaat karena lagi rajin nih, saya lagi rajin nih mau sholat subuh 4 rakaat, enggak, itu bid'ah. Kenapa? Sholat subuh sudah ditetapkan 2 rakaat. Seperti itu. Nah, oke, lanjut ke pembelajaran materi pertama, yakni konsep dasar usul fikih. Pengertian usul fikih. Kata usul fikih dalam tinjauan ilmu nahwu itu adalah merupakan mudhaf-mudhafun ilaih atau idofah gitu ya. Nah, dari dua kata yaitu usul dan fikih. Yang di antara keduanya kata tersebut tersimpan huruf lam bagi sehingga diartikan usul bagi fikih gitu. Usulul fikih. Maksudnya asal bagi fikih atau ujungnya fikih itu usul fikih gitu. Jadi, nah kita akan pahami lebih dalam gitu. Kalau dalam segi bahasanya memang bingung apa itu usul fikih, apa bedanya dengan fikih. Nah, itu pasti bakal bingung. Nah, kita pelajari lebih dalam lagi. Fikih secara bahasa adalah pemahaman mendalam, fahmun amiqun yang menghendaki potensi akal. Menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih. Nah, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih mempunyai objek kajian yaitu hukum-hukum syara' amaliyah. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa sumber hukum syara' itu adalah dalil-dalil yang terperinci. Disinilah peran usul fikih, yaitu menjadikan sebuah aturan atau kaidah untuk mengambil dalil-dalil untuk dijadikan fikih itu sendiri. Contohnya, dalil untuk sholat itu wajib apa? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Ini kan hanya perintah, dirikan sholat. Bisa jadi itu perintah itu sunnah, bisa jadi itu perintah itu wajib. Bagaimana kita mengerti wajib dan sunnahnya? Maka dimasukkan ke dalam kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih al-umum, al-aslu fil umuri lil-wujub. Kaidahnya dalam usul fikih nanti kita akan pelajari. Segala sesuatu, segala perintah pada asalnya itu adalah wajib. Nanti ada yang menyunahkan, nanti ada gitu. Misalnya contoh sholat itu, waqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Ini kan perintah. Nah, kita masukkan ke dalam kaidah usul fikih. Segala perintah pada asalnya adalah wajib. Berarti ini kita ambil dulu, berarti aqimus shalah itu menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Nah, kemudian ini sholat 5 waktu misalnya. Nah, kemudian
sholat duha. Kenapa sholat duha itu sunnah? Gitu ya. Kenapa sholat duha itu sunnah? Karena Rasulullah SAW pertama pernah memerintahkan sholat duha kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, saya wasiatkan kepadamu untuk mendawamkan terus-menerus sholat duha. Ini kalau dalam kaidah wajib dulu, karena apa? Perintah. Nah, apa yang membuat sunnah? Karena Rasulullah tidak sering sholat duha gitu. Rasulullah tidak sering sholat duha. Itu menunjukkan bahwa sholat duha itu wajib. Karena Rasulullah juga tidak sering gitu. Tidak setiap hari gitu. Nah, karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad tidak sering melakukan ibadah itu untuk menunjukkan bahwa ibadah itu sunnah bukan wajib. Sama seperti tarawih gitu. Tarawih dalam suatu cuma 3 kali. Tapi Nabi memerintahkan itu untuk menjelaskan bahwa ibadah ini adalah sunnah bukan wajib. Gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas sufi kita seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah hukum, ini hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, nah itu namanya fikih. Tapi ketika kita mengambil dalil, kita untuk memahami dalil itu apakah wajib masuknya, apakah sunnah masuknya, itu kita pelajarinya di usul fikih, di kaidah usul fikih itu sendiri. Nah, makanya ini artinya usul fikih artinya dalil fikih, yaitu yang dijadikan saran mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syara yang yang terperinci gitu. Nah, itu usul fikih itu. Jadi intinya apa? Mengetahui dalil untuk mengetahui dari dalil. Saya ulangi lagi, misalnya saya nggak pakai dulu Quran dan ya, misalnya saya perintahkan untuk sholat, perintahkan kamu untuk sholat, saya memerintahkan juga mengerjakan rutin setiap, misalnya itu Nabi, misalnya saya Nabi, saya perintahkan untuk sholat 5 waktu, saya memerintahkan saya juga ingin melaksanakan setiap tanpa pernah terjadi. Nah, maka waktu itu menjadi wajib. Ini yang wajib nih. Nah, kenapa? Karena dalam fikih, nah kita menggunakan kaidah fikih al-amru fil usul wujub. Perintah itu dalam asalnya wajib. Saya memerintahkan wajib, dan saya juga mengerjakan berarti wajib. Nah, bagaimana yang benar? Misalnya saya perintahkan kamu sholat duha, tapi saya kadang enggak. Nah, ini menunjukkan kalau saya Nabi misalnya, karena juga melakukan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat duha itu sunnah, karena tidak mungkin Nabi meninggalkan hal yang wajib. Berarti Nabi memerintahkan sholat duha, tapi Nabi tidak melaksanakan setiap hari, itu menunjukkan sunnah. Bagaimana kita tahu? Itu dijelaskan dalam usul fikih. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita pelajari objek pembelajaran usul fikih. Nah, kalau objek pembelajaran fikih itu udah jelas gitu. Pokoknya udah kesimpulannya lah gitu kalau fikih itu. Kayak kalau fikih itu sebenarnya nih, pada zaman sekarang itu sebenarnya nanyanya usul fikih banyaknya. Kenapa? Karena wahai Ustadz, kenapa melaksanakan ini? Apa dalilnya? Nah, ini udah masuk ke ranah usul fikih. Tapi kalau misalnya fikih itu simpel aja gitu. Wahai Ustadz, ini hukumnya apa? Misalnya haram, udah. Ini hukumnya apa? Wajib, udah. Nggak nanya lebih dalam gitu. Kalau nanya lebih dalam itu masuknya ke usul fikih. Di fikih itu kesimpulan-kesimpulan. Ini haram, ini mubah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh gitu. Hanya kesimpulan seperti itu fikih itu. Dan mazhab itu kalau kita teliti lebih dalam juga nanti akan kita bahas juga gitu ya sejarah dari usul fikih. Dan mazhab itu mempelajari apa kesimpulan-kesimpulannya gitu. Kalau misalnya kita tidak disimpulkan oleh para ulama, kita akan pusing. Aduh, pusing lah pokoknya. Ulama itu udah sedemikian rupa menyusun gitu. Udahlah, ini pokoknya menurut Imam Syafi'i wajib, ini menurut Imam Syafi'i sunnah gitu. Seperti itu gitu ya.
Itu fikih gitu. Kemudian apa sih objek pembahasan usul fikih gitu, lebih dalam apa yang dibahas dalam usul fikih, atau kita akan membahas apa aja di dalam ajaran fikih ini sendiri. Pertama, pembahasan tentang dalil gitu ya. Nah, berbeda dengan fikih, pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih adalah secara global. Pembahasan tentang dalil meliputi tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat dari masing-masing dalil itu gitu ya. Nah, ada sejarahnya teman-teman. Jadi saya juga udah spoiler kalau nggak salah ya di kajian rutin atau di yang tadi, bahwa dulu sejarahnya ada hadisnya Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian turun ke bawah. Nah, ini ada yang melakukan mengumpulkan hadis itu sendiri gitu. Disebutlah ahli hadis. Ada yang mengumpulkan akal-akal gitu ya. Disebutlah dalil istidlali. Nah, gitu. Jadi ada dalil nas atau dalil akal. Kalau kita pemilihannya dalil akli dan dalil akli. Dalil akli itu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang ada di nasnya. Itu dalil akli. Akli itu artinya diambil. Sedangkan dalil akli itu berupa akal gitu. Akal kita ini biasanya maknanya kepada kias gitu, mengkiaskan gitu ya. Nanti kenapa Ustaz kias itu termasuk pada dalil? Karena Nabi juga pada zaman itu melaksanakan kias. Nabi juga meskipun karena Nabi yang melakukannya maka itu masuknya hadis, tapi sebenarnya Nabi juga pernah melakukan kias gitu. Kenapa ijma menjadi dalil gitu ya? Karena dulu Nabi juga melakukan musyawarah dengan para sahabat, mengambil kesepakatan dari para sahabat gitu ya. Misalnya contoh saat perang Badar, Nabi tidak sombong gitu ya. Saya Rasul, saya yang menentukan semuanya, enggak. Tapi Nabi musyawarah dulu dengan para sahabat, ini baiknya gimana nih? Ini baiknya kita posisinya di mana? Nah, setiap mau perang Nabi juga bermusyawarah dan akhirnya nanti disetujui oleh Nabi melalui akal Nabi itu sendiri gitu ya. Dan akal Nabi itu tidak lain bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu. Nabi itu berkata, tidaklah Nabi berkata kecuali itu wahyu. Jika Nabi setuju Allah, memang Allah telah menurunkan kepada Nabi wahyu, berarti wahyu di dalam dan bawah ini setuju gitu. Tapi sebelum itu musyawarah dulu gitu, seperti biasa Nabi itu. Nah, jadi nanti di fikih itu kita akan membahas mengenai dalil itu sendiri. Kita akan membahas Al-Quran itu kedudukannya dalam usul fikih itu bagaimana, hadis kedudukannya dalam usul fikih itu bagaimana gitu ya. Nanti ada nasi mansuh gitu. Nanti tidak berbeda lagi boleh Al-Quran di kampus dimansuh oleh hadis, boleh enggak hadis dimansuh oleh Al-Quran, itu nanti ada pembelajarannya. Nah ini nasi mansuh ini gitu. Ini perlu pertemuan yang nggak bisa kalau kita misalnya ada yang bertanya apa nasi. Nah itu nanti akan ada salah paham. Ini harus ada khusus untuk nasi dan mansuh. Nah, intinya kita akan membahas dalam fikih Al-Quran misalnya, saya akan membahas Al-Quran itu adalah dalil utama atau sumber dari segala hukum Islam. Al-Quran. Hadis dalil yang kedua, dalil yang ketiga, dan kias dalil yang keempat. Tidak boleh dalil yang ketiga dan yang keempat berlawanan dengan dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Misalnya, kalau ada ulama yang kias, tapi kiasnya itu bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diterima apa? Al-Quran. Nah, nanti kita akan bahas gitu. Bagaimana kita menerima dalil itu, mana yang harus kita terima, dalil Al-Quran kah, hadis kah, ijma dan kias kah gitu. Kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis,
mana yang kita gunakan terlebih dahulu dalilnya gitu. Nah, nanti akan dibahas di usul fikih. Usul fikih mengatakan kalau tidak ada di dalil dan di dalil Al-Qur'an dan Sunnah, gunakanlah ijma, itu kesepakatan ulama atau kesepakatan kaum muslimin gitu ya. Nah, itu kalau ulama kaum muslimin ada suatu teknologi baru misalnya, nah itu belum ada ijma'nya gimana, maka gunakanlah kias, kiaskanlah dengan dalil-dalil gitu. Nah, nanti akan kita bahas di usul fikih pembahasan tentang dalil. Misalnya tidak ada di kias, gimana tuh? Kan 4 dalil udah digunakan, gitu. Tapi nggak ada. Nah nanti ada di dalil-dalil yang tidak disepakati seperti istihsan, salah, al-urf, dan inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara 4 mazhab itu sendiri. Misalnya kalau tidak ada di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, salah satu penyebab perbedaannya ketika tidak disepakati itu ada yang mengambil masalah mursalah, ada yang mengambil al-urf, ada yang mengambil istihsan. Jadi berbeda-beda gitu. Nah, itu intinya yang pada pertemuan sekarang itu intinya harus tahu apa yang akan kita pelajari di usul fikih. Intinya harus tahu dulu seperti itu. Nah, kemudian usul fikih juga membahas tentang hukum. Ruang lingkup atau pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah terkait dengan macam-macam hukum secara garis besar dibagi dua, yaitu taklifi dan hukum wadi. Kita akan mempelajari apa itu hukum taklifi, apa itu hukum wadi gitu ya. Selanjutnya pembahasan tentang pihak yang menetapkan hukum, itu al-hakim, atau yang diberi beban, yaitu kita tuh disebutnya apa? Al-mahkum alaih. Dan pembahasan tentang perbuatan mukallaf yang dikenakan hukum, yaitu al-mahkum fi, hukumnya itu sendiri gitu ya. Nah, di sini tuh nanti kita akan mempelajari pembahasan tentang hukum di usul fikih itu. Misalnya kita akan mempelajari pembuat hukum. Siapa yang berhak membuat hukum? Gitu ya. Siapa yang berhak membuat hukum? Tentu Allah. Boleh nggak manusia membuat hukum? Nah, nanti di ulama itu berbeda pendapat gitu. Misalnya kalau manusia itu tidak berhak membuat hukum gitu ya. Oh, berarti peraturan yang dibuat manusia itu tidak boleh gitu. Nah, ini nanti akan rancu gitu. Nanti akan dibahas gitu. Siapa yang berhak menentukan hukum? Kalau misalnya manusia boleh menentukan hukum, batasannya kayak gimana? Manusia boleh menentukan hukum. Nah, nanti di usul fikih kita akan membahas seperti itu, teman-teman. Kemudian pembahasan tentang kaidah. Nah, kayak tadi, kayak al-umuru, al-aslu fil umuri, misalnya asal dari segala sesuatu itu wajib gitu ya. Amar itu wajib gitu. Nah, itu kan kaidah-kaidah. Selain itu misalnya ada lagi kaidah kayak lagi sholat nih, lagi sholat. Kemudian kita tuh terasa kentut atau enggak gitu ya, terasa gitu kita buang angin atau enggak gitu ya. Nah, kita akan dibahas di usul fikih, ada kaidahnya, yaitu al-yaqinu la yuzanu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dirusak oleh keraguan-raguan. Kita akan bahas seperti itu kaidah-kaidah gitu. Banyak sekali kaidah usul fikih. Untuk apa sih kaidah usul fikih? Itu untuk membantu kita memahami dalil secara benar. Siapa yang pertama kali membuat kaidah usul fikih gitu ya? Kan di zaman Nabi nggak ada kaidah usul fikih itu. Siapa yang membuatnya yang pertama kali? Yang pertama kali adalah Imam Syafi'i yang dibukukan dalam kitab Ar-Risalah gitu ya. Ini usul fikih atau disebut dengan kitab usul fikih pertama di dunia gitu ya. Karena melalui Ar-Risalah itu kita akan tahu bagaimana cara Imam Syafi'i menentukan hukum itu sendiri. Ya, jadi di mazhab itu teman-teman ada dua, ada mazhab usul fikih, ada mazhab fikih yang empat itu. Mazhab usul fikih itu di kitab-kitabnya akan dijelaskan bagaimana mazhab Hanafi misalnya mengambil hukum, bagaimana mazhab Maliki mengambil hukum. Nanti itu mazhab usul fikih. Nah, boleh saja Imam Maliki berbeda dengan ulama Malikiyah. Karena apa? Karena pemahaman Imam Maliki seperti ini menggunakan kaidah yang sama
padahal gitu. Tapi pemahaman ulama Malikiyah yang mengikuti Imam Maliki itu berbeda pemahamannya, meskipun kaidahnya sama. Gitu. Nah, berarti dia yang berbeda dengan Imam Maliki, padahal ulama Malikiyah juga itu karena eh, dia mengikuti mazhab usul fikihnya, tidak fikihnya. Kalau untuk yang awam dianjurkan untuk mengikuti mazhab fikihnya yang udah simpulnya aja gitu ya, gak usah dari usul fikihnya, gak usah dari usulnya. Ya. Yang penting fikihnya aja dulu kayak gitu. Kita memahami fikihnya dulu. Itu nanti kita akan bahas gitu ya. Al-Qawaidul Usuliyah At-Tashriyah. Terus pembahasan tentang ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad, syarat-syarat jadi mujtahid gitu ya, dan orang yang boleh melakukan ijtihad. Saya pernah menyinggung syarat untuk orang berijtihad menurut mazhab Hambali gitu ya. Saya pernah menyinggung di kajian rutin pada pertama kali. Syarat-syaratnya apa? Ada yang ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika orang hafal apa dia boleh berfatwa, apa dia boleh berijtihad, ada dulu boleh berijtihad. Wah, kalau dia menghafal 1.000 hadis, apa boleh dia tidak boleh beristihad. Terus ditanya sampai ke wahai imam, apakah orang yang hafal 500.000 hadis itu boleh beristihad? Kata Imam bin Hanbal, boleh, silakan. Kemudian syarat yang kemudian selanjutnya kata Imam bin Hanbal, tidak boleh orang beristihad kecuali dia memahami ilmu usul fikih, memahami ilmu hadis, memahami memahami bahasa Arab, dan panjang syarat beristihad. Jadi kalau misalnya nah, gitu dengan mudah apa dalilnya? Ini kan sebenarnya udah susah banyak. Kemudian ditanya dalilnya dan disahkan lagi oleh ulama itu. Dia dengan kurangnya pemahaman usul fikih gitu ya. Jadi enggak, memang dia tuh usul fikih nggak pernah menetapkan hukum, tapi udah gitu, udah mendebat orang yang paham. Ini nanti makanya syarat-syarat ijtihad nanti kita akan bahas gimana syarat-syarat ijtihad menurut mazhab Maliki, bagaimana syarat-syarat ijtihad menurut Imam Syafi'i, bagaimana syarat-syarat ijtihad menurut Imam Hambali. Nah, ada nih orang yang baru tahu sedikit tentang usul fikih kemudian membaca kitabnya Imam Syafi'i gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata segala hadis sahih itu adalah mazhabku. Nah, udah kita cari aja gitu hadis sahih yaitu termasuk mazhab Syafi'i. Nah, memang ini harus diperdalam lagi gitu ya. Ini termasuk syarat ijtihad Imam Syafi'i. Semua hadis sahih adalah mazhabku kata Imam Syafi'i, itu maksudnya ketika dia yang boleh menggunakan hadis sahih sebagai mazhab Syafi'i itu adalah pertama syaratnya harus membaca semua kitab Imam Syafi'i dan dia harus hafal, harus paham. Dia harus membaca semua kitab-kitab Syafi'iyah yang sahih dan harus juga ini syaratnya bisa nggak dilaksanakan gitu. Kalau nggak bisa dilaksanakan, jangan semena-mena menggunakan hadis sahih dan kita berasal-asal nggak bisa gitu. Syarat-syaratnya lagi. Nah, seringkali kita itu tidak bahas gitu mengenai syarat-syarat tentang ijtihad ini di usul fikih. Ya. Mohon maaf ini ada sebentar ya.
Maaf ya. Intinya seperti itu. Kita di usul fikih yang akan kita pelajari pertama dari gitu, usul fikih itu kaidah, tata tertib, kaidah gitu ya. 30 juz lagi akan mengambil gitu ya. Usul fikih kaidah-kaidahnya. Dan itu juga kita akan membahas dalil-dalil gitu ya. Salah nih paling terkesan familiar lah atau istilah atau alat ruf dan lain sebagainya. Mungkin jadi nanti kita akan bahas sih istisan apa sih kias. Nah nanti kita akan bahas kias apa ijma, nanti kita akan bahas. Nah kemudian kita selesaikan dulu tujuan dan usul fikih. Kita harus tahu dulu tujuan mempelajari usul fikih apa gitu, jangan. Nah setiap mempelajari ilmu itu kita harus tahu dulu ya namanya apa sih tujuan ilmu tersebut. Jangan langsung wah ini ilmu apa gitu nggak tahu gitu ya, terus kita pelajari kita nggak tahu apa tujuan ilmu tersebut. Nah di sini kita harus tahu ya, dan manfaat dari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih adalah pertama agar dapat menerapkan kaidah-kaidah teori usul dalil terperinci, menghasilkan hukum-hukum amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut sama ya. Jadi fungsinya apa? Yaitu untuk jadi sebelum kita simpulkan ini haram, ini makruh, ini wajib, kita pakai dulu kaidahnya. Oke, kita buka Sahih Bukhari, buka Al-Qur'an. Kalau teks doang itu gimana kok bisa jadi wajib, kok bisa jadi sunnah gitu. Nah, kita diterapkan usul fikih. Kita akan pelajari itu, kita akan pelajari kaidah-kaidah usul fikih. Kita akan nanti kita tahu kaidah banyak gitu ya, kaidah al-yaqinu la yazalu al-umuru al-aslu fil umuri lil wujub gitu, sebagainya. Nanti banyak sekali kaidah gitu ya. Banyak sekali kaidah. Bahas nanti di usul fikih. Apa membahas kaidah menerapkan ke sehari-hari. Pindahkan dalil menjadi peraturan. Enggak semena-mena. Ya, kita ambil dalil ke Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Tahu nggak kaidah mengambil beberapa manfaat. Juhaili itu kitab Al-Fiqh. Beliau menjelaskan manfaat kesejarahan yang ada di usul fikih, informasi secara mendalam, sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode mereka melakukannya. Dengan mempelajari usul fikih, kita akan tahu misalnya kenapa ya Imam Syafi'i menjadikan kunut itu sebagai sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkad gitu ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan tahu sejarahnya. Oh, ternyata Imam Syafi'i mengambil dari hadis ini. Oh, ternyata Imam Syafi'i mengambil hadis ini sebagai perintah kita untuk berkunut secara sunnah. Dari mana? Ternyata kaidah yang dipakai seperti ini. Nah, nanti kita tahu gitu. Sehingga kita bermazhab itu tidak
atau orang yang juga tahu dalilnya, hal menjadi wajib, tahu hal itu makruh dan lain sebagainya. Itu manfaatnya kesejarahan. Kedua, ada manfaat ilmiah dan amaliyah. Manfaat ilmiah ini maksudnya adalah mujtahid, yakni memberikan ataupun untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan manfaat amaliyah bagi orang yang belum mampu berdiri, ya. Jadi kita, karena misalnya Imam Hambali yaitu harus 500.000 hadis. Oleh hal itu kita sendiri itu tidak boleh beristihad. Tidak boleh beristihad. Kalau saya beristihad, karena itu menyalahi usul fikih gitu. Misalnya sudah 200 hari gitu ya, semuanya bisa gitu ya. Saya sosok nggak boleh gitu. Gimana dong caranya gitu? Biar kita tahu dalilnya, tapi kita tidak beristihad juga gimana caranya ya? Yaitu dengan mempelajari usul fikih gitu. Karena usul fikih ini bagi orang yang bisa beristihad memenuhi syaratnya gitu, ini membantu dia untuk beristihad. Nah, sedangkan orang yang tidak mencapai syarat beristihad itu membantu dia untuk mengetahui dalil-dalilnya. Bagaimana dalil ini menjadi wajib, bagaimana dalil ini menjadi sunnah, itu kita akan mengetahui sebab usul fikih gitu. Nah, jadi itu manfaat usul fikih. Kita akan tahu kenapa sih Imam Malik mengartikan ini sebagai ini, mana dalilnya, misalnya ada dalilnya. Kok Imam Maliki mengatakan hal ini seperti ini gitu. Pemahamannya gimana, kaidah yang dipakainya gimana gitu oleh Imam Maliki gitu. Nah, nanti akan dibahas usul fikih. Oh, ternyata Imam Maliki menggunakan dalil ini dengan kaidah yang ini sehingga menjadi pemahaman yang ini gitu. Gitu. Misalnya contoh tentang wudu. Pembatal wudu itu menurut Imam Syafi'i bersentuhan kulit. Ya, bersentuhan kulit. Sedangkan menurut Imam Maliki itu bersentuhan kulit membatalkan wudu jika ada syahwat. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali bersentuhan tidak membatalkan wudu. Tetapi itu apa? Yang membatalkan wudu itu berjima. Apa dalilnya mereka itu? Ternyata dalilnya itu sama, teman-teman. Dalilnya sama. Itu membatalkan wudu. Itu dalilnya, ayatnya itu, hadisnya itu. Apa bisa berbeda? Karena kaidah yang dalam memahami dalil itu berbeda, sehingga pemahaman mereka itu berbeda. Menurut misalnya menyentuh lawan itu adalah membatalkan wudhu. Menurut Imam Syafi'i, ini menyentuh secara biasa seperti ini, menyentuh berarti itu membatalkan wudhu. Menurut Imam Maliki enggak, itu bukan menyentuh seperti ini, tapi menyentuh dengan nafsu gitu ya, yang menggairahkan gitu ya. Nah, itu baru yang membatalkan wudhu. Menurut Imam Ahmad enggak, menyentuh di hadis itu, di ayat itu bukan seperti itu, Mas. Menyentuh saat berjima gitu. Berbeda gitu pemahaman, sama gitu. Nah, nanti diturunkan lagi kenapa Imam Syafi'i mengatakan menyentuh ini gitu. Kenapa memahami seperti itu? Kenapa Imam Maliki memahami seperti itu? Nanti ada dalil-dalilnya lagi keluar lagi gitu. Jadi nggak mudah menentukan fikih itu dengan pemikiran yang panjang gitu ya. Fikih itu kan artinya fahami pun pemahaman yang mendalam. Kenapa? Karena sebelum di usul fikih dalil itu mau fikih itu jauh perjalanannya melewati usul fikih. Kalau kita ambil di hadis, kita melewati ilmu hadis dulu, bagaimana ini hadis sahih, hasan, maudhu atau apa gitu. Kemudian kita masuk ke usul fikih, pemahaman hadis ini bagaimana. Udah itu misalnya
pelajari dari bahasanya, secara nahu sorobnya bagaimana gitu ya. Sampai kita mempelajari, membandingkan dengan dalil-dalil yang lain terus panjang sampai akhirnya kesimpulan itu fikih. Gitu. Jadi usul fikih itu perantara dari dalil ke fikih. Gitu ya. Nah, terus dalam ijtihad bagi seorang mujtahid mengkaji usul fikih akan membantunya dalam melakukan istinbat atau mengambil dalil kemudian menjadi usul fikih. Nah, ini manfaatnya gitu ya, sama seperti yang tadi. Kemudian manfaat dalam perbandingan hukum. Jadi kontemporer ini kan sering kali gitu ya, banyak perbedaan hukum. Masyarakat yang awam tuh bingung. Kata Ustaz ini kunut itu sunnah muakkad. Kata Ustaz ini kunut itu tidak wajib, itu tidak sunnah. Bagaimana? Nah, ketika telah mempelajari usul fikih, kita akan tahu, oh ternyata kunut subuh ini menjadi sunnah muakkad tuh karena sebab ini. Oh ternyata ulama yang tidak menyunahkan itu karena sebab ini gitu. Nanti kita usul fikih itu akan bersambung juga kepada ilmu hadis, akan bersambung juga kepada ilmu tafsir, akan bersambung juga kepada ilmu nahwu sharaf, akan bersambung juga kepada ilmu-ilmu lain. Banyak sekali usul fikih itu. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit lah ya mengenai usul fikih ini. Sedikit kita paham dulu apa itu usul fikih, terus kita paham dulu manfaat usul fikih itu apa gitu ya. Tuh. Nah, terus apa, tujuan usul fikih itu apa aja yang dipelajari di usul fikih. Nah, itu harapannya sudah tahu di pertemuan ini, keluar dari jimit ini kita sudah tahu gitu apa hal itu gitu. Apa pengertiannya? Nah, harus sudah tahu. Apa tujuannya? Harus sudah tahu. Apa manfaatnya? Harus sudah tahu gitu. Apa yang dipelajari di usul fikih harus sudah tahu gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sejarah-sejarah usul fikih. Nah, ini lebih dalam lagi, kita akan mengetahui ahlul ra'yi, ahlul hadis, ahlul hijaz, ahlul kufah, ahlul madinah dan lain sebagainya. Jadi usul fikih gitu ya. Sejarah usulnya. Itu aja gitu ya, simpel, kan tahu dan saya ini itu jelas. Tapi misalnya kalau ada yang gitu apa gitu, buat sesi pertanyaan ini semuanya juga ulang lagi. Pertama yang paling tidak dipahami bagian mana aja gitu. Biar apa? Biar ada manfaatnya di pembelajaran kayak ini gitu. Enggak cuman datang terus udah gitu. Paham apa-apa gitu. Apa itu nah ulang gitu kalau ada bahasa Sundanya. Apa apa gitu ya. Apa usul fikih? Tahu, padahal udah belajar di sini enggak jangan gitu. Soalnya saya harap orang peserta dari Mafok ini itu juga mengajarkan kepada bagaimana bagaimana tujuan apa yang gitu. Nah, ini kita bahas secara usul ya. Kalau yang belum sempat ya, nanti kita bisa lihat terus tulis gitu. Tulis dan perlu apabila perlu gitu serahkan ke saya gitu ya PT gitu. Apakah ini udah benar gitu rangkuman dari saya, poin-poinnya silahkan tanyakan saja. Saya ingin kalian itu nggak sia-sia gitu di sini, harus bisa tahu lah, harus tahu, harus paham gitu. Meskipun saya menyadari gitu, saya juga susah gitu ya mempelajari usul fikih gitu. Mempelajari usul fikih perlu pemahaman yang mendalam gitu ya. Nah, tapi ketika kita terus membaca apa catatan yang telah kita tulis gitu, makanya wajib ini ya, wajib untuk menulis gitu ya apa yang telah disampaikan di pertemuan pertama ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap juga orang yang keluar dari ini yaitu kajian usul fikih itu tidak lagi menyalah-nyalahkan orang.
tidak lagi menyalah-nyalahkan orang. Karena apa? Karena kita udah tahu bagaimana kaidahnya, bagaimana cara penetapan hukumnya gitu. Itu yang kebanyakan gitu Pak asatidz yang sekarang itu hanya pelajari fikihnya saja, ini haram ini wajib. Masyarakat sekarang membutuhkan dalilnya gitu. Apa sih dalilnya? Nah, ini yang masyarakat sekarang butuhkan gitu. Nggak cuma hukumnya aja, tapi harus ada dalilnya. Nah, makanya mungkin gitu ya, kalian juga bisa menjawab lah. Nanti kalau ada teman yang bertanya ini bagaimana, atau untuk keluarga saja gitu ya, misalnya suami atau anak, itu diskusikan kepada sudah mengetahui usul fikih. Oh ternyata ada usul fikih dan sebagainya. Mungkin untuk yang baru, yang tidak berlatar belakang pesantren atau madrasah aliyah itu pasti apa sih usul fikih. Nah udah dijelaskan itu apa itu usul fikih gitu ya. Usul fikih itu membahas tentang apa, objek pembahasannya apa, tujuannya apa gitu, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu udah dijelaskan. Mungkin seperti itu aja sesi penyampaian materi kali ini. Nanti kita akan masuk ke Google Meet yang khusus sesi tanya jawab. Nah di situ tanya aja, jangan ragu usul fikih gitu ya. Karena biasanya usul fikih itu banyak pertanyaan apa sih usul fikih itu apa. Nah tapi materinya tentang ini saja gitu ya, tentang pengertian usul fikih dan yang tadi kita bahas apa yang nggak paham gitu. Jangan dulu ke yang lain. Kalau yang lain bisa tanyakan itu, dan nanti di sesi tanya jawab itu khusus untuk apa sih usul fikih itu, pemahaman apa, siapa yang pertama kali dan lain sebagainya. Seperti itu untuk penyampaian materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam